Sementara itu tiba di base mereka di Meksiko, timnas Iran tampil mengenakan atribut dengan pesan khusus. Mereka mengenakan pin dengan angka 168. Ini pin untuk mengenang siswa korban meninggal dunia dalam tragedi pengeboman sekolah di Iran oleh Amerika Serikat. Timnas Iran tiba di Meksiko untuk tampil di Piala Dunia dengan membawa pesan menyentuh. Turun dari pesawat, para pemain terlihat mengenakan jas mereka yang bersematkan pin berwarna emas dengan angka 168. Pin ini menjadi simbol penghormatan kepada anak-anak yang tewas dalam serangan rudal Amerika Serikat ke sebuah sekolah dasar di Minab, Iran. Sebagian besar korban adalah anak-anak perempuan. Investigasi hasil serangan tersebut menyimpulkan adanya kesalahan dalam operasi yang sebenarnya ditunjukkan ke pangkalan militer di dekat lokasi. Tragedi itu merupakan salah satu kegagalan operasi militer Amerika Serikat dengan jumlah korban terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Kembali memanasnya Iran dengan Israel mulai berdampak pada aktivitas sipil. Antrian panjang memadati bandara utama Israel di Tel Aviv setelah sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul saling serang rudal yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah. Antrean panjang terlihat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memicu gangguan pada operasional penerbangan internasional. Ratusan penumpang memenuhi area check-in, sementara sejumlah keluarga tampak menyambut kerabat yang baru tiba di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Sejumlah penumpang yang tiba dari Amerika Serikat mengaku mengalami kepanikan selama penerbangan setelah muncul laporan mengenai serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Bahkan seorang penumpang menyebut lebih dari 10 calon penumpang memilih membatalkan perjalanan mereka setelah sirine peringatan berbunyi. It was very difficult. A lot of people come in very bad situation. A lot of women they want to go out of the plane. So we stay more for half an hour until we know what's going on. Because in the beginning nobody knows what's going to be. It was very stressful. Thank God I'm here. Otoritas setempat tengah melakukan evaluasi situasi dan menegaskan bahwa wilayah udara Israel tetap terbuka. Operasional penerbangan di Bandara Ben Gurion Airport disebut masih berjalan normal. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel Utara pada Minggu malam, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah wilayah Iran. Kelompok Ansarullah Houthi Yaman merilis rekaman gelombang serangan ke Israel, di mana sebelumnya Houthi mengumumkan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel dan melarang kapal-kapal Israel melintasi Laut Merah. Gelombang serangan rudal diluncurkan kelompok Ansarullah Houthi Yaman. Serangan rudal Houthi menargetkan Israel. Houthi sebagai kelompok proksi Iran mengumumkan membela Iran untuk konfrontasi militer dengan Israel. Keputusan ini diambil Houthi setelah Iran saling serang dengan Israel akibat Israel melanggar gencatan senjata membombardir Lebanon. Houthi pun mengumumkan melarang kapal-kapal Israel dan perusahaan yang terafiliasi melintasi Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. Kini Israel tidak hanya menghadapi serangan Iran namun juga digempur oleh proksi militer Iran Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Sementara itu kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone ke Israel. Kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone. Sejumlah rekaman video menunjukkan militer Israel menangkap drone serangan dari Iran di kawasan Eilat, Israel di luar pantai Laut Merah. Usai drone berhasil diluncurkan di udara, tak lama sirine serangan pun berbunyi. Peluncuran drone ini diduga dilakukan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran.
Kelompok Houthi mendukung Iran menembakkan rudal dan drone ke arah Israel untuk memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi yang lebih luas. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel berhasil menjegat pesawat nirawak atau drone milik pejuang Houthi Yaman di langit Eilat, Israel Selatan. Sirine peringatan juga berbunyi saat terjadinya serangan drone yang dilancarkan pejuang Houthi Yaman. Pemirsa, kelompok-kelompok pejuang Libanon yang berkuasa, Hizbullah dan Amal, dilaporkan siap melakukan gencatan senjata dengan Israel. Hal itu disampaikan Ketua Parlemen Libanon Nabih Berri kepada utusan Amerika Serikat di Beirut. Konflik antara Israel dan Libanon hingga kini masih terus memanas. Dilansir dari media Al Arabiya, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri memberitahu utusan Amerika Serikat di Beirut bahwa kelompok pejuang Hizbullah dan Amal siap melakukan gencatan senjata dengan Israel. Berri memberitahu Duta Besar bahwa Hizbullah tidak menentang penarikan diri dari selatan Sungai Litani. Padahal sebelumnya, kelompok Hizbullah menolak gencatan senjata Israel dengan Libanon yang didukung oleh Amerika Serikat. Diketahui serangan Israel telah menewaskan total lebih dari 3.600 warga Libanon dan lebih dari 10.000 orang luka-luka. Pejuang Hizbullah menyerang pasukan penjajah Israel di Libanon Selatan, di mana serangan dilakukan menggunakan rudal dan drone. Dengan salvo rudal, pejuang Hizbullah menggempur posisi tentara penjajah Israel di kota Rasaf, Libanon Selatan. Pejuang Hizbullah mengklaim serangan menyasar kendaraan dan tentara penjajah Israel yang sejak 16 April lalu telah melanggar gencatan senjata dan malah terus menyerang Libanon Selatan serta bagian selatan ibu kota Beirut. Sementara itu, drone fiber optik pejuang Hizbullah juga menyasar kendaraan tangki penyuplai bahan bakar milik tentara penjajah Israel. Serangan terhadap logistik Israel ini untuk mengganggu pergerakan maju dan agresi pasukan Israel. Pemirsa, serangan dilakukan di pinggir kota Yahmar al-Shakif, Libanon Selatan. Setelah tekanan dari Amerika Serikat, akhirnya Israel setuju untuk menghentikan serangannya ke Iran dan Libanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bila Iran kembali menyerang Israel, maka serangan balasan tak hanya menyasar Iran tapi juga Libanon. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון.